Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Kami berencana untuk mewawancara kok dari komunitas lokal dan modern. Nah, kita mau wawancara contoh dari komunitas lokal. Kita ngambil apa nih guys? Sanggar tari. Kami mengambil komunitas modernnya, yaitu Komunitas Film Indonesia. Sebelum kalian nonton kita mewawancara dari komunitas tersebut, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Augina Gusnaristi. Saya Adisti Diwandini. Saya Dewi Ramadhani. Saya Sripta. Saya Akbar Putra. Nah, dia Anindita. Yaudah, kalian selamat menonton. Selamat guys. Halo guys, saya Augina Gusnaristi, perwakilan dari kelompok untuk wawancara komunitas lokal. Nah, sekarang saya ada di komunitas lokal yaitu Sanggar Putri Kencana. Di sini saya akan mewawancarai oleh Kak siapa? Aku Ocha. Sama Kak Ocha guys. Jadi kita akan bertanya-tanya seputar komunitas ini. Nah, pertanyaan pertama, sejak kapan Kak Sanggar Putri Kencana ini berdiri dan apa tujuan utama pendirian dari melestarikan budaya Betawi? Kalau dari Sanggar Putri Kencana sendiri, kita itu udah mulai berdiri ya, mulai ada tuh dari tahun 2017, tepatnya di bulan September. Nah, kalau tujuan kita tuh pada awalnya nih, cuman karena melihat banyaknya bakat yang dimiliki sama anak-anak, terutama teman-teman aku tuh. Awalnya tuh 2017 tuh aku masih sekolah, masih SMA kelas 1. Nah, itu tuh teman-teman aku ternyata banyak banget yang punya bakat di tari tradisional. Abis itu aku bilang lah sama bunda aku, kayaknya kita buka sanggar aja deh, karena anak-anaknya tuh banyak yang minat, banyak yang punya bakat juga. Akhirnya kita bukalah sanggar. Kebetulan juga bunda aku tuh punya mimpi lah ya. Jadi kita tuh pengen nih menciptakan wadah untuk anak-anak yang memiliki bakat khususnya di seni tari tradisional, supaya mereka bisa menyalurkan bakatnya. Mereka juga kalau punya minat itu kan jangan tertahan ya. Apalagi kalau yang punya minat itu tuh bagus banget. Walaupun kamu belum punya bakat, yang penting dia punya minat, punya kemauan, itu bagus banget. Makanya kita mendirikan Sanggar Putri Kencana kayak gitu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Kegiatan seni dan budaya Betawi apa saja yang rutin dilaksanakan di sanggar ini, Kak? Kalau untuk kegiatan seni dan budaya Betawinya ya, kita udah pasti sih tari tradisional Betawi. Kita memang sanggar kita itu fokusnya di tari Betawi karena kita berdomisili di Jakarta ya. Terus juga kita ini setiap ulang tahun Jakarta, HUT Jakarta, itu tuh kita juga ngadain event sendiri supaya anak-anak itu kenal sama budaya lokal yang ada di sini. Kita juga kadang suka bikin permainan-permainan dari tradisional Jakarta ya, kayak gitu sih. Oke. Lanjut guys, pertanyaan ketiga, bagaimana peran masyarakat sekitar sini, khususnya anak-anak atau remaja, dalam mengikuti dan mendukung kegiatan sanggar ini, Kak? Alhamdulillah ya, mereka tuh sangat-sangat antusias. Terbuktinya dari apa? Dari jumlah peserta. Jumlah peserta itu setiap tahun itu tuh selalu meningkat. Alhamdulillah. Awalnya kita ini cuma ada 10 orang, cuma ada 10 peserta sanggar. Sekarang kita sampai kita pernah ada di 50 lebih peserta. Dan sekarang ini karena banyaknya kemarin tuh yang ikut udah pada gede-gede ya, mereka udah pada fokus untuk ujian, untuk TKA, jadi pada keluar. Sekarang udah sisa 40-an anak kayak gitu. Alhamdulillah. Terus dari kalau misalkan ada acara yang warga sekitar sini tuh juga tahu nih ada sanggar kita. Jadi mereka ada event, misalkan ngundang wali kota, itu tuh sering juga minta tolong sama anak kita buat tampil. Baik Kak. Nah, pertanyaan selanjutnya guys, upaya apa yang dilakukan Sanggar Putri Kencana untuk mempertahankan kearifan lokal Betawi agar tetap diminati oleh generasi muda nih, Kak? Yang pastinya ya, kita terus mengedukasi untuk anak-anak
bahwa budaya Betawi itu tuh nggak monoton dan nggak ketinggalan zaman. Kita terus menceritakan, terus kita ajak anak-anak untuk ikut terlibat juga dalam kebudayaan Betawi. Itu tadi contohnya ya, kalau HUT Jakarta kita selalu ngajak anak-anak untuk berpakaian tradisional Betawi, pakai kebaya encim, terus juga kita tari ondel-ondel. Pokoknya tuh kita berusaha semaksimal mungkin gimana caranya biar anak-anak itu nggak menganggap dan tidak memandang kalau kalau tradisi itu, terutama budaya Betawi itu tuh ketinggalan zaman atau kuno kayak gitu tuh enggak, karena keren-keren banget loh. Kita juga ngajarin gerakan-gerakan Betawi yang bisa dikreasikan, jadi anak-anak itu tuh nggak monoton taunya cuma tarian baku aja, tapi mereka juga bisa tari-tari Betawi yang kreasi lainnya. Karena sekarang ini ya udah sangat udah banyak yang terkenal tarian-tarian Betawi kreasi gitu loh. Jadi aku pengen juga kalau anak-anak di sanggar aku ini mereka bisa juga menciptakan tari Betawi kayak gitu. Oke, baik Kak. Nah, pertanyaan terakhir nih guys, apa manfaat yang dirasakan masyarakat atau keberadaan sanggar ini baik dari sisi budaya, sosial atau ekonomi Kak? Kalau dari itu ya, kalau yang aku rasain yang dari orang tua murid juga bilang, yang pertama sih sangat membantu terutama di pelajaran PLBJ. Kalau di SD itu ada pelajaran PLBJ. Nah itu tuh anak-anak kan karena udah belajar budaya Betawi, khususnya tarian tradisional Betawi dari sanggar, begitu ada pelajaran PLBJ, ada pengambilan nilai tari Betawi, itu mereka udah pada bisa semua. Itu orang tua merasa terbantu kayak gitu. Terus juga karena kita juga mengedukasi budaya Betawi, nggak cuma tari tradisionalnya aja, orang tua juga merasa terbantu lagi tuh di pelajaran PLBJ. Kayak kita ngasih tahu cara bikin akar kelapa kayak gimana, terus nama-nama tarian, nama-nama gerakannya. Nah itu tuh ngebantu banget katanya di pelajaran PLBJ, pelajaran seni budaya khusus kayak gitu. Cukup sekian wawancara dari saya untuk komunitas lokal Betawi Sanggar Putri Kencana. Bye guys, bye bye. Saya Budi Sumarno, saya praktisi perfilman. Saya seorang penulis skenario, sutradara dan produser. Saya mendirikan komunitas itu sejak tahun 2014. Jadi komunitas itu bernama Komunitas Cinta Film Indonesia. Komunitas itu terdiri dari anggotanya adalah lintas profesi. Ada sinias baru, sinias profesional, ada wartawan, ada guru, ada pelajar, ada mahasiswa, ada dosen, ada psikolog, ada dokter, bahkan ada tukang ojek dan ibu-ibu rumah tangga yang suka menonton film Indonesia. Nah, kegiatan kita itu ada diskusi, kemudian ada nonton bioskop fisik. Apa itu bioskop fisik? Yaitu nobar yang melibatkan disabilitas netra. Jadi netra didampingi oleh relawannya sebagai pembisik. Jadi teman-teman netra juga bisa menonton film walaupun matanya tidak melihat, tapi dia bisa merasakan, mendengar, dan membayangkan visualnya. Kita lihat seperti sandiwara radio. Nah itu orang bisa membayangkan tentang visualnya. Teman-teman netra juga bisa. Kemudian Komunitas Cinta Film Indonesia, nama komunitasnya disingkat KCFI, juga mempunyai program namanya Inklusi Film. Inklusi Film itu melibatkan disabilitas untuk belajar tentang seni dan film. Jadi semua disabilitas dilibatkan tuh, bagaimana cara menulis skenario, bagaimana menjadi kameramen, bagaimana menjadi sutradara dan sebagainya. Jadi KCFI itu komunitas yang inklusif. Jadi tidak membedakan siapapun boleh ikut serta. Ke depan bahwa KCF itu siap melibatkan siapapun dari sekolah, dari komunitas lain yang suka di bidang seni dan film untuk berkolaborasi mengadakan kegiatan dalam upaya membangun ekosistem perfilman yang inklusif. Kegiatan rutin kita adalah diskusi, nobar, dan workshop. Kemudian ya ke depan akan tumbuhlah sinias-sinias baru yang nantinya diharapkan akan menjadi sinias profesional, baik dari kalangan anak muda maupun dari inklusif. Jadi tidak membedakan semuanya. Jadi itu ke depan
bahwa film Indonesia akan diminati oleh teman-teman semua generasi muda. Jangan hanya menonton film-film Korea, jangan hanya menonton film-film Barat, cintailah film Indonesia. Nah, kenapa didirikan ini? Sebagai upaya untuk menjadikan film Indonesia menjadi film yang akan dikenal di seluruh Indonesia dan menjadikan calon penonton film Indonesia menjadi cerdas, bagaimana pintar memilih tontonan yang baik untuk ditonton bagi generasi anak muda dan lain sebagainya. Program KCFI adalah tonton filmnya, nikmati filmnya, beli tiketnya. Jadi film yang bermanfaat bagi semua usia. Cukup sekian dari saya. Oh ya, satu lagi, bagi teman-teman yang ingin terlibat dalam komunitas film Indonesia di KCFI, boleh masuk di Instagramnya KCFI Pusat, ada di IG. Itu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di KCFI dan bisa bergabung untuk kegiatan. Itu dari saya Budi Sumarto, pegiat perfilman. Salam inklusi, salam budaya, maju film Indonesia.